Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kali ini kita bertemu dengan Ketua LPTQ, Ketua Harian LPTQ Sumatera Barat, Bapak Dr. Haji Damri Tanjung, dan beliau juga mantan pejabat di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, mantan Kabid Urais. Dan pada konten kali ini kita akan berdialog dengan beliau seputar pengalaman atau kisah nyata terkait dengan keberagamaan yang penuh dengan keajaiban. Artinya masa lalu atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa lalu yang kita berhadapan dengan situasi yang solusinya ada campur tangan Tuhan di sini. Nah, ini kita akan angkatkan kisah-kisah nyata seperti ini. Mudah-mudahan bisa menjadi iktibar, bisa menjadi hikmah pembelajaran bagi kita semua. Bahwa ternyata dengan kita betul-betul menyandarkan sesuatu kepada Allah, itu hasilnya juga sangat luar biasa. Ada di situ keajaiban. Nah, jadi gimana Pak Damri? Apa kira-kira peristiwa yang pernah Bapak alami yang di situ sulit sekali manusia itu membantu mencarikan solusinya? Nah, silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Rifki, di dalam perjalanan kehidupan saya semasa dinas mulai dari Jambi dan sampai ke Padang, ada dua pengalaman yang saya alami dalam kehidupan ini dan susah diprediksi kalau itu tidak ditentukan oleh Yang Maha Kuasa. Yang pertama tahun 1997 ketika saya dinas di Kementerian Agama Provinsi Jambi. Kebiasaan orang Minang setiap tahun pulang lebaran. Pada waktu itu saya pulang lebaran bersama anak-anak. Anak saya ada 3. Yang pertama dia sekolah di Pondok Pesantren Serambi Mekah, di Padang Panjang. Jadi rutin itu kalau pulang ke arah Padang Panjang sambil mampir melihat anak. Ada anak saya yang bungsu, yang sekarang ini sudah menyelesaikan S2-nya di Bandung, sudah Magister Ilmu Politik dan akan melanjutkan ke S3 insyaallah dalam tahun ini. Anak yang satu ini memang dari kecil, dari TK, dia taat beribadah. Sehingga dari TK, dari umur 4 tahun itu dia sudah rutin berpuasa. Tidak pernah batal walaupun pulang. Kadang-kadang kakaknya membatalkan puasanya. Dalam perjalanan itu kan kakaknya sudah, karena dalam perjalanan musafir, dia tidak mau membatalkan puasanya. Pada waktu itu usia baru 4 tahun sampai 5 tahun. Pokoknya dari 4 tahun dia sudah rutin berpuasa, melaksanakan kewajiban. Jadi ketika saya pulang ke pesisir selatan, mau pulang ke Jambi, saya membawa mobil. Jadi sampai di pendakian Silayang, karena mau meninggalkan anak yang sekolah di pesantren. Sampai di Silayang itu mobil mati, nggak mau hidup, mogok, nggak mau hidup. Sudah berusaha itu untuk nggak mau hidup. Sehingga orang mobil yang lewat saya stop minta bantu. Kemudian juga ada yang mobil angkot. Satu-satunya untuk bisa mobil memang harus cari teknisinya, orang bengkel. Karena ini Pak kan dalam pengetahuan teknisi yang paham dengan mobil, mungkin rasanya tanpa ada peralatan. Tanpa ada peralatan bisa hidup. Jadi saya sudah jalan itu mencari, karena memang susah dihubungi waktu itu, tidak ada orang yang kenal. Saya jalan itu ke arah Padang Panjang, jalan kaki itu kan, anak-anak dengan ibu saya tinggalkan untuk bisa membantu mobil karena hari sudah maghrib. Saya tempuh ini kan waktu yang sangat rawan sekali ini kan. Terus nggak ada orang yang bisa ketemu, saya balik lagi ini kan. Bagaimanalah kita carikan solusinya, apakah kita menginap di kita tinggalkan mobil di sini, kita menginap di Padang Panjang. Ternyata waktu saya sampai di mobil, anak saya sedang menangis berdoa dia tuh kan agar mobil ini hidup ya kan. Anak yang kecil ini dia kan sudah dia berdoa tuh kan, dia udah kan saya mobil hidup. Langsung hidup itu kan. Nggak ada macet sampai saya ke Jambi mobil itu kan.
Padahal ini secara iya ya, bapaknya iya udah ada anu tuh kan. Nah, ini saya nggak tahu di kan di sini saya ambil pelajaran karena memang ketaatan anak kemudian di saat-saat yang kita butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala karena kita dalam perjalanan membawa anak kecil lagi kan ternyata ini doa anak saya yang kecil ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala nih kan. Ini yang saya ingat sampai hari ini saya mengingat sehingga dengan kakak-kakaknya sampai hari ini kan itu doa Angga ini sangat makbul. Dan ternyata memang di dalam perjalanan kehidupan anak saya yang bungsu ini sangat sukses. Dia selalu mendapat beasiswa. S2-nya juga dari pemerintah lancar ya kan. Alhamdulillah. Kemudian dia termasuk anak yang taat sekarang ini. Ya puasa Senin Kamis sampai hari ini saat ini tidak lepas. Ya puasa salat sunat itu, salat duha, salat tahajud, salat hajat, apa-apa bentuk-bentuknya selalu laksanakan kan. Dan ini memang tidak lepas dari komunikasi kita yang intens ya kan sehingga saya melihat apa namanya kan selalu diijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama pengalaman yang kedua ketika saya menjadi petugas haji tahun 2011 waktu itu saya kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Selatan. Nah, tahun 2011 itu karena memang petugas haji yang dianggap senior oleh teman-teman, memang saya kan di samping senior dalam pengalaman di birokrasi dan kemudian ya umur kan, sehingga selalu saya diberikan kepercayaan untuk membimbing ibadah, kemudian hal-hal yang ingin dilaksanakan itu selalu koordinasi dulu dengan Pak Tanjung gitu teman-teman kan. Jadi ketika ini melempar jumrah karena kita sudah sering survei itu kan saya ingin waktu itu melempar itu pada waktu yang mustajab. Nah, padahal jemaah Indonesia itu kan memang dilarang kan karena fisik jemaah Indonesia ini kan kecil. Jangan waktu-waktu itu yang tempuh karena waktu itu adalah sangat rawan sekali dan tinggi resikonya kan. Nah, pada suatu ketika teman-teman di hotel mengajak itu untuk untuk melontar. Terbesitlah sedikit itu kan. Wah, saya mau sendiri mencari waktu yang lebih abdal kan. Gak mau saya ikut dengan teman-teman. Iyalah dulu lah nanti saya nyusul ya kan. Karena kan pemahaman kita paham dengan lokasi. Paham dengan lokasi kan. Terus saya berangkatlah. Saya pilih waktu yang mustajab. Berangkat sana kan. Nah, waktu pulang saya tersasar. Nggak kelihatan itu tempat hotel kan. Blank itu kan, nggak nampak sehingga tersasar saya ke perumahan orang Turki kan. Di saat itulah saya berdoa kan. Mungkin ada tergores sedikit rasa sombong. Apa namanya kan sudah memastikan kita akan bisa kan sehingga percaya diri kan sehingga itu pengalaman sampai hari ini saya ingat itu kan memang di tanah suci banyak hal-hal yang harus kita perhatikan. Juga selesai ya ketemu kan setelah kita berdoa minta petunjuk kepada Allah, kita bertobat karena kita sudah tergores di hati kita rasa sombong sedikit ya kan maka dikabulkan oleh Allah. Sehingga saya sampai ke hotel. Ini dua pengalaman ini yang saya ingat di dalam perjalanan kehidupan kan, yang sampai hari ini menjadi catatan bagi saya kan. Pertama tentang perjalanan dari Padang ke Jambi, ya, itu yang saya lihat ini bahwa menciptakan anak yang soleh itu memang penting. Anak yang soleh ini memang doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita kira kan dia masih usia TK ini kan, tapi karena memang dia melihat orang tuanya gelisah, kemudian perjalanan masih panjang. Padahal masih TK bisa dia khusuk seperti itu. Iya, khusuk dia sehingga sempat dia menangis mendoa itu di mobil. Kan tidak ada yang ngajarkan. Karena waktu TK dia kan sudah belajar doa-doa pendek, doa-doa keseharian, doa-doa dalam perjalanan, doa-doa mau berangkat dari rumah kan, tambah kita menambah lagi doa-doa tertentu, doa khusus kan. Ternyata itu diamalkannya. Dia sangat yakin itu. Dengan itu kan ternyata diijabah oleh Allah itu kan. Kita tidak mengira itu kan. Mobil itu sudah kita pastikan mau kita titip itu. Sudah habis apa lagi ya? Habis akal gitu. Habis akal kan. Barangkali ini sedikit memiliki
pengalaman perjalanan kehidupan yang perlu menjadi catatan bagi kita kan. Yang pertama, bahwa dalam perjalanan kehidupan ini kita tidak bisa lepas dari Yang Maha Kuasa kan. Nah, yang kedua, memang tidak, Allah sangat marah itu dengan orang yang sombong kan, ya kan. Walaupun itu bukan sombong perkataan, sombong di hati tergores itu kan. Nah, dan itu akan mempengaruhi perjalanan kehidupan kita. Mungkin barangkali demikian Diki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Pak Damri tadi pengalaman beliau, 2 hal yang diungkapkan kepada kita semua. Mudah-mudahan ada mendapatkan pembelajaran bagi kita semua, bahwa mulai dari menciptakan anak yang soleh, kemudian bagaimana ketaatan mulai dari kecil itu akan memberikan panduan-panduan dari Allah yang tidak kita duga sama sekali. Dan juga ketika kita ada suatu hal, jangan terlalu percaya diri, nanti ada sifat ujub atau sifat takabur atau sombong. Jadi Allah tidak merestuinya. Dan mudah-mudahan kita semua dapat mengambil hikmah dan pembelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.